Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman pendengar yang saya hormati, nama saya Fatan Almaisan Khalif, siswa kelas 2C MI Nur Al-Hijah, akan bercerita kisah teladan sang pengikut setia Rasulullah SAW, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam salah seorang sahabat yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Ia juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil, sedangkan ibunya adalah wanita yang pemberani dan mendidik Zubair dengan tegas. Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan pekerja keras. Sejak kecil Zubair sudah bisa menunggangi kuda. Zubair masuk Islam di usia muda. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapat perlawanan dan siksaan dari kaum Quraisy. Namun hal tersebut tidak membuatnya meninggalkan agama Islam. Saat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah, semua sahabat pergi ke Habasyah dengan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Namun ada 3 orang yang hijrah secara terang-terangan, di antaranya Umar bin Khattab, Hamzah bin Abi Muthalib, dan yang terakhir adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia juga selalu di barisan paling depan. Zubair adalah orang pertama yang menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah SAW. Keberanian Zubair terlihat saat perang Badar, bahkan mendapat pujian langsung dari Rasulullah. Rasulullah memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita melawan kaum kafir." Jibril datang memakai baju dan surban seperti yang dikenakan Zubair bin Awam. Ketika perang Kondak, Rasulullah meminta Zubair memata-matai musuh. Zubair memata-matai musuh sebanyak 2-3 kali. Rasulullah memujinya dan bersabda, "Setiap nabi memiliki pembela. Hawari dan pembelaku adalah Zubair bin Awam." Zubair bin Awam menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dan hal tersebut membuat para musuh takut saat melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang yang paling berani adalah Zubair bin Awam. Dia telah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah." Suatu hari Zubair mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal. Ketika itu Zubair bergegas pergi ke rumah Rasulullah SAW. Zubair menemukan Rasulullah SAW di rumahnya. Rasulullah langsung tersenyum ketika mendengar ceritanya. Lalu Rasulullah mendoakan Zubair dalam kebaikan. Zubair pedagang yang sukses dan dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan 1/3 hartanya untuk disedekahkan. Dan Zubair memiliki 1000 pekerja di pertaniannya, dan hasil pertaniannya diinfakkan di jalan Islam. Zubair pernah menjual 1 rumahnya dan hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir dan miskin. Zubair juga sukses dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak beliau menjadi orang hebat pada zamannya. Abdullah bin Zubair menjadi seorang khalifah. Mus'ab bin Zubair menjadi raja di Irak. Sedangkan Urwan bin Zubair menjadi ulama yang sangat terkenal pada zamannya. Zubair bin Awam meninggal di usia 64 tahun ketika pedang Zubair diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, ini adalah pedang mulia yang senantiasa digunakan oleh pemiliknya.
untuk melindungi Rasulullah SAW dari mara bahaya. Jadi hikmah dari kisah sang pemberani yang dermawan Zubair bin Awam, kita harus menjadi sosok yang berani ketika membela Islam. Dan kita harus percaya bahwa harta yang kita keluarkan untuk sedekah merupakan tabungan yang akan menolong dan memberi manfaat di akhirat kelak. Sekian cerita dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya Fatan Almaisan Kalis masih dalam talah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.